Tim ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto memenuhi undangan DPP Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin atau FSPLEM SPSI untuk mendiskusikan dampak kendaraan elektronik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicles (BEV) di Haris Convention Hall Sumerikan, Bekasi, Kamis 19 September siang. Ketua KSPSI Mohjumhur Hidayat berharap kebijakan elektrifikasi kendaraan bermotor itu diterapkan secara bertahap karena bisa mengakibatkan 1 juta tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Selain itu, industri otomotif juga belum siap sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan bahaya kecelakaan kerja. Zero emission. Jadi setiap kita mengemisi kita bertanggung jawab untuk mereduksinya. Tim ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto memenuhi undangan DPP Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin atau FSPLEM SPSI untuk mendiskusikan dampak kendaraan elektronik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicles (BEV) di Haris Convention Hall Sumerikan, Bekasi, Kamis 19 September siang. Ketua KSPSI Mohjumhur Hidayat berharap kebijakan elektrifikasi kendaraan bermotor itu diterapkan secara bertahap karena bisa mengakibatkan 1 juta tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Selain itu, industri otomotif juga belum siap sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan banyak kecelakaan kerja. Jika alasannya untuk menurunkan emisi, menurut Jumhur, bisa dikompensasikan dengan kebijakan menanam pohon, misalnya produksi 3 mobil wajib tanam 1 pohon. Karena hal itu justru bisa menambah perekrutan tenaga kerja sekaligus mengurangi produksi karbon dan kegiatan yang dilakukannya itu pun merupakan bagian dari policy input karena disampaikan pemerintah yang akan datang menjanjikan setiap perencanaan berbasis sains dan pengetahuan. Kita sampaikan, nanti hasil dari sini menjadi policy input mudah-mudahan. Karena kita nggak main-main di sini, kita juga punya studi, kita mengundang profesor dari ITB dan sebagainya. Memang nyatanya kita harus bertahap dari konvensional, mobil biasa, mesin biasa ke yang hibrid. Ya. Hibrid kita juga bisa mereduksi karbon dari fosil, juga dari emisinya. Ya, itu udah sekian banyak bisa kita manfaatkan, kita nikmati. Kalau kita lanjut di sini, dan ini tidak memphk orang, bahkan bisa lebih kalau dikompensasi dengan menanam pohon. Jadi kewajiban industri mobil, motor, oke, 1 mobil diproduksi mungkin 3 pohon harus ditanam. Kalau dia memproduksi 100.000, 300.000 pohon. Artinya ada tenaga kerja, ada lebih rindang lagi bangsa ini. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab menebang hutan sembarangan selama ini, ya kan, untuk tambang atau apapun, itu bisa kita tanam dengan kita paksa mereka juga dengan dana yang bisa terkumpul dari gerakan. Saya rasa itu salah satu kompensasi karena apapun semuanya tidak ada yang ujuk-ujuk. Dan alhamdulillah Profesor tadi sudah menyampaikan pemerintahan depan adalah pemerintah yang knowledge and science based policy, kebijakan yang akan berbasis pada ilmu pengetahuan dan science ya. Menanggapi pernyataan Ketua Umum KSPSI Mohjumhur Hidayat, anggota Dewan Pakar Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Darwin Ginting, meminta kalangan buruh atau pekerja di industri otomotif tidak resah karena Presiden terpilih tidak akan mempersulit anak bangsa dan tidak ingin ada orang miskin di Republik ini. Darwin Ginting mengingatkan, pemerintah harus mencegah kerusakan lingkungan dan mobil listrik tentu terkait dengan upaya mengurangi tingginya emisi. Namun demikian, Darwin meminta para pekerja tidak berpikir akan adanya PHK massal, karena semuanya sudah dipikirkan oleh Presiden terpilih. Senada dengan Profesor Darwin Ginting, staf ahli Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Agung C. Wibowo menegaskan, pihaknya akan mengolah setiap masukan untuk kebijakan ekonomi pemerintah sebagaimana disampaikan KSPSI. Agung yang sudah malang melintang di industri otomotif nasional mengemukakan bahwa penyebab polusi tertinggi bukan dari kendaraan bermotor, karena itu elektrifikasi kendaraan bukan kebutuhan mendesak. Menurutnya, kredit karbon di Indonesia masih plus, sehingga masih cukup baik untuk mensubsidi karbon kredit di dunia.
Meski demikian, Agung mengingatkan para pekerja di industri otomotif untuk meningkatkan skill dan pengetahuannya agar bisa mengikuti perkembangan teknologi. Sebelumnya, akademisi ITB Agung Purwadi menyampaikan bahwa Cina, Eropa, dan Amerika Serikat adalah negara yang paling serius mempersiapkan diri mengalihkan industri otomotif dari berbasis energi fosil ke elektrik. Menurut Agus, Cina yang paling serius karena menyiapkan 230 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengembangkan industri otomotif listrik mulai dari infrastruktur, regulasi hingga salesnya. Dan target Cina adalah pasar dalam negeri sendiri yang memang besar. Hybrid itu saya pikir adalah salah satu solusi yang justru tadi diharapkan menambah pekerjaan. Karena ICE-nya tetap, EV-nya juga mulai integrasi kemampuannya, karena tadi pesan saya jangan kita menegasikan teknologi improvement itu tetap harus kita belajar, dan kita perlu upgrade skill sehingga kita punya malah peluang untuk tumbuh. Bioetanol kalau kita pakai hybrid itu pasti bisa dimasukkan di substitusi ya. Malah sudah ada tes Innova terakhir itu 100% bio itu berjalan. Dan apalagi dikombinasi dengan hybrid. Ya. Agus tidak memungkiri jika invasi produksi kendaraan listrik Cina mencemaskan produsen kendaraan sejenis di Eropa dan Amerika Serikat. Sementara di Indonesia sendiri jumlah pasar mobil dan motor listrik baru mencapai 1%. Demikian Zulfikri mewartakan. Oh iya.